Baik pemirsa, masih kembali di TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini Sabtu 10 Agustus 2019 dan masih di acara Jejak Sang Juara TVRI Bengkulu ya, yang hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga teman-teman kita yaitu Duta Bahasa untuk Bengkulu tahun 2019 ada Sandra dan juga Rezita ya. Oke baik, nah kembali kita bakal ngobrol tentunya bersama mereka berdua nih. Nah untuk kita berbicara mengenai nasional dulu ya. Untuk yang nasional tahun kemarin Bengkulu itu dapat peringkat enggak sih? Rezita boleh jawab. Untuk kemarin itu Bengkulu belum berkesempatan di nasional itu hanya sampai 6 besar. Iya betul. Oh, sampai 6 besar. 6 besar. Jadi tahun kemarin itu Bengkulu belum berkesempatan untuk menjadi 6 besar. Oh belum menjadi 6 besar. Iya. Oke. Dan pengalaman pasti udah diceritain sama seniornya ya. Betul. Oke. Nah pembelajaran apa yang didapetin sama seniornya untuk bisa nantinya mungkin ngebawa Bengkulu menjadi yang terbaik? Pengalaman yang diberitahu oleh senior itu salah satunya adalah disiplin, karena benar-benar di sana disiplin waktu, benar-benar ya. Oh karantina nanti? Iya nanti karantina itu. Berapa lama? Acara kami dimulai tanggal 13, selesai tanggal 18. Itu sudah diberikan agenda-agenda dan materi itu akan disampaikan sampai jam 10 malam. Oh gitu. Berarti karantina luar biasa ya. Harus disiplin. Terus apa lagi? Terus jaga kesehatan juga, jaga mental pasti, dan masih banyak hal lainnya. Dan nanti untuk duta bahasanya itu berapa provinsi yang ikut, Sandra? Untuk seluruh Indonesia ini ada 33 provinsi karena itu ikut semua, ada perwakilannya? Ada perwakilannya. Nah, mungkin provinsi Indonesia kan ada 34, tapi yang ikut itu hanya 30 provinsi karena ada beberapa provinsi yang digabung. Contohnya Papua Barat itu digabung dengan Papua karena mereka belum memiliki kantor bahasa. Oh gitu. Kemudian jadi ada mereka harus punya kantor bahasa dulu baru mereka diperbolehkan untuk ikut serta. Dan juga kantor dan balai bahasa di Indonesia ini ada di 30 provinsi. Berarti akan ada 60 peserta ataupun 30 pasang yang akan menjadi delegasi provinsi masing-masing. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai kantor bahasa, saya baru dengar deh kantor bahasa itu mereka berarti bergerak di bidang bahasa doang. Iya. Di mana tempatnya? Bahasa dan perbukuan. Oh, bahasa dan perbukuan dengan perpustakaan daerah bukan? Bukan. Tempatnya itu ada di jalan tidak jauh dari Danau Dendam Tak Sudah pokoknya. Di LPMP, di gedung LPMP. Iya. Dan ini di bawah kantor bahasa itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik. Jadi mereka untuk bisa ikut serta dalam nasional harus punya kantor bahasa dulu ya. Baru mereka bisa ikut serta untuk provinsi-provinsi yang belum punya kantor bahasa jadi belum boleh. Ya, minimal kantor bahasa karena sudah ada memiliki balai bahasa yang lebih besar lagi. Gitu. Ya, minimal memiliki kantor. Oh, jadi kantor bahasa ada balai bahasa. Iya. Wih, luar biasa. Oke. Nah, baik, masih kembali kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka tentunya ada Rezita dan juga Sandra nih. Untuk kemarin yang paling kuat menurut Rezita waktu pada saat pemilihan duta bahasa itu saingannya dari mana? Menurut saya semuanya itu sebenarnya berat Kak, karena udah memiliki. Jangan dibeban semua dong. Ya, karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ada salah satu yang menurut saya paling berpotensi juga itu ada dari Kota Bengkulu. Oh, Kota Bengkulu. Boleh sebutin namanya dong? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kenapa gitu? Enggak apa-apa lah. Tidak boleh lah. Jadi dari Kota Bengkulu ya paling berat ya. Berarti kemarin mewakili Lebong untuk Rezita. Oh gitu. Nah kalau si Sandra nih, yang berat ya? Iya, yang berat. Kalau jangan yang paling cantik ya. Yang paling cantik ya. Kalau yang paling berat itu juara atau pemenang 2 karena beliau juga merupakan salah seorang dokter tamatan dari salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Dan ia sekarang sedang menjalani semacam koas. Cewek cowok tuh? Cowok. Laki-laki. Oke, baik. Laki-laki. Dan ia bisa berbahasa Spanyol dan banyak bisa bahasa, dan menurut saya waktu itu namanya Emir ya. Jadi panggilannya udah Emir. Nah, tapi yang menjadi unik di sini adalah saya tahu kami itu satu daerah ketika di penginapan. Iya, orang Mukomuko. Tapi perwakilan dari? Tetap Mukomuko. Oh, dari Mukomuko. Memang ada beberapa kabupaten yang 2 perwakilan seperti itu. Nah, dan kebetulan
dari Muko-Muko, tanya iya, dan kenalnya pas di penginapan dan satu kamar. Oh gitu. Iya. Baik. Tapi kenapa Emir nggak menang ya? Iya betul. Marah dia. Mungkin banyak penilaian seperti gitu. itu. Ya, oke. Nah, baik berarti Emir ya. Iya. Oke, yang paling berat ya. Oke. Betul. Nah, strategi untuk kalian bisa menjadi juara di Duta Bahasa apa yang kalian lakukan untuk Rezita dulu nih? Kalau untuk Rezita tuh yang pertama mengurangi ambisi. Jadi tidak terlalu ambisi. Ambisi itu boleh, tapi kalau berlebihan itu akan menjatuhkan diri. Tapi kalau kita ambisi kan bisa menjadi satu penyemangat tuh. Iya benar, tapi di kompetisi kali ini Rezita mengurangi ambisi. Mengurangi ambisi, tetapi tetap melakukan hal yang terbaik begitu. Dan satu lagi, menjadi diri sendiri. Apapun yang terjadi, inilah saya seperti itu. Gitu. Itu saja. Baik, kemarin udah jadi diri sendiri dong, Mbak. Iya, alhamdulillah. Oke, nah baik, kita ke Sandra. Untuk Sandra nih, apa strategi yang menurut Sandra, pasti dong aku jadi juaranya. Iya. Gitu. Kalau strategi itu mungkin pengalaman pada tahun 2017 lalu. Melihat dari dari pengalaman, ya. apa sih yang dinilai dari panitia ataupun juri pada waktu itu. Nah, dan juga saya melihat bagaimana sih pemenang-pemenang tahun lalu, mungkin bisa cari tahu lewat Instagramnya, kemudian cari tahu lewat Facebooknya, bagaimana keseharian mereka. Nah, dan waktu itu saya terinspirasi oleh salah satu duta bahasa tahun 2016, Kak Heru namanya, dan sekarang alhamdulillah beliau akan melanjutkan studinya di sedang di UK. Ya, dan saya terinspirasi dari beliau bahwa beliau itu cinta bahasa seperti itu dan mempersiapkannya dari jauh hari. Makanya pada tahun 2018 saya belum mengikuti duta bahasa. Oh, berarti tahun 2012 belum ikut? Iya, 2017 saya coba ikut gagal. 2018 sepertinya belum cukup nih amunisinya. Oh gitu. Jadi 2019 dicoba. Nah, kemudian ketika karantina, dan yang paling penting itu adalah etika kita sebenarnya, etika dalam berbahasa. Nah, kebanyakan orang bisa berbahasa asing, tetapi mereka lupa bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena ada segmen ataupun waktu di mana kita akan mempresentasikan sesuatu. Nah, ketika presentasi itu ada beberapa dari teman-teman yang memang memiliki keahlian dalam berbahasa asing, terkadang mereka lupa bahwa bahasa Indonesia itu lebih diutamakan dalam presentasi tersebut. Nah, strateginya adalah berusaha dan berdoa pokoknya. Nah, baik sih, berarti untuk di Duta Bahasa itu sendiri bahwa untuk bahasa asing tidak terlalu penting ya. Berarti bahasa Indonesia lah yang memegang peranan penting dalam suatu penilaian gitu. Iya, pokoknya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia itu. Kemudian kita juga harus mempunyai bahasa daerah kita yang benar-benar kita kuasai. Nah, dan kita harus minimal menguasai satu bahasa asing. Oh gitu. Ya. Oke, nah baiklah kalau gitu. Nah, untuk dewan jurinya kemarin, itu dari mana aja? Rezita boleh sharing dulu. Jadi kemarin waktu di malam final itu ada 3 juri utama. Yang pertama itu Kepala Kantor Bahasa, Bapak Karyono. Yang kedua itu dosen Bahasa Inggris Universitas Bengkulu, Ma'am Hilda. Dan yang ketiga itu ada dosen psikolog UNIP. Iya. Oh gitu ya, berarti mereka semua berkompeten ya. Iya, berkompeten. Luar biasa sekali dosen dan juga dari kepala kantor bahasa ya. Oke, nah dari malam grand final itu kita bicara lagi mengenai malam grand finalnya. Untuk malam grand finalnya itu ada hal menarik nggak yang terjadi atau pengalaman menarik yang didapatkan sama Rezita? Ya pasti banyak kalau masalah pengalaman menarik. Jadi sebelum kita malam final itu kan ada beberapa hari kami karantina. Berapa lama karantina kemarin? 3 hari. Oh 3 hari. Iya 3 hari. Pengalaman yang sangat menarik di sana adalah Rezita pribadi itu diharuskan untuk menghafal 2 tarian dalam 3 hari. Padahal dasarnya itu nggak ada, benar-benar nggak bisa nari. Tarian untuk ditampilkan di malam final itu ada. Oh, malam bakat ada? Bukan malam bakat. Bakat itu sesuai ada penilaian. Tapi ini untuk penampilan duta bahasa. Oh, untuk penampilan duta bahasa. Iya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam 3 hari harus menghafal 2 tarian full. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa dan berhasil ya? Alhamdulillah. Masih hafal? Masih hafal?
sedikit. Oh sedikit ya. Oke, nanti kita coba kalau saya. Boleh dicoba Rezita aja. Oh, Sandra juga belajar itu. Iya, tapi tariannya berbeda. Oh, tari untuk cowok berbeda. Laki-laki sama perempuan berbeda. Oke. Dan mungkin itu salah satunya tadi. Kalau hal yang berkesan bagi Sandra sendiri itu, yang pertama, Sandra mulai menggunakan bahasa tunggang tadi di depan umum. Oh, bahasa tunggang desanya tadi, ini bahasa ya, desa. desanya Sandra ya. Oke. Karena pada malam final itu di mana kita ada tahap kita harus berorasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pertama bahasa Indonesia. Terus yang kedua kita menjawab pertanyaan dengan bahasa asing. Oke. Waktu itu saya menjawab dengan bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada kemudian masuk ke tahap 3 besar, itu waktunya seperti pidato kemenangan dan itu dibebaskan. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Dan Sandra memilih bahasa daerah. bahasa tunggang. Nah, dan semua orang waktu itu saya rasanya tidak ada yang paham. Pasti dong. Karena ada yang mengatakan itu mirip bahasa Thailand katanya. Gitu. Ada yang mirip bahasa ini karena memang mungkin pengucapannya ataupun kosakatanya itu benar-benar berbeda. Jadi itu berkesan bagi saya bisa membawa bahasa yang mungkin belum dilirik oleh publik dan waktu itu sudah mulai dilirik dan alhamdulillah kantor bahasa berinisiatif untuk melakukan penelitian seperti itu. Nah, baik. Boleh sedikit dong bahasa tunggangnya seperti apa? Baik. Mungkin nanya kabar. Oh, baik. Kalau bahasa Indonesianya, kamu apa kabar? Oke. Nah, kalau bahasa tunggangnya, momue. Momue. Oke. Momue. Oke. Itu diciptain sama orang desanya kamu atau memang dari dulu ada gitu? Kayaknya memang dari dulu ada. Oh. Karena memang desa Tunggang itu salah satu desa yang cukup besar. Yang cukup besar. Nah, di sini yang masih ingin diteliti adalah bagaimana perkembangan. Karena di desa tetangga itu langsung berbeda. Tetangga sebelahnya juga berbeda. Dan satu desa ini benar-benar memiliki dialek maksud saya yang berbeda, kemudian logat yang berbeda juga dan kosakatanya yang berbeda seperti itu. Oke, berarti di Bengkulu nambah lagi dong betul. bahasa daerah ya. Betul. Selain bahasa Serawai, bahasa Lembong, bahasa betul. Lembak, ada bahasa Muko-Muko, Bahasa Pekal ada juga. Bahasa Pekal kan, terus nambah lagi bahasa Tunggang gitu kan. Dan Tunggang ini baru diangkat seperti itu ya. Iya, betul. Oke, nah baik kalau Rezita kemarin kalau si Sandra kan pakai bahasa Tunggang tuh untuk pidato kemenangannya. Nah, kalau si Rezita pakai bahasa apa? Pakai bahasa Rejang, dan Rejang itu Rejang Lebong. Jadi kan di sini Rejang itu berbeda-beda. Ada Rejang dari Benteng, Kepahyang, Curup, dan Lebong. Jadi di sini waktu orasi kemenangan itu 3 besar kemarin Rezita menggunakan bahasa Rejang Lebong. Karena bahasa Rejang Lebong Curup berarti? Beda. Rejang Lebong, bukan Rejang Lebong daerahnya. Oke, dipisah ya. Iya, benar. Bahasa Rejang tapi daerahnya Lebong. Iya, daerahnya Lebong itu. Nah, untuk bahasa kemenangannya Rezita. Iya, karena Rezita berpikir kapan lagi seorang putri dari Lebong itu menggunakan bahasanya sendiri di depan orang banyak yang ditonton oleh orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat. Disitulah tugas Rezita sebagai perwakilan membuat mata dari para penonton itu terbuka, melihat bahwa sebenarnya ada bahasa daerah di Provinsi Bengkulu, bahasa Lebong itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka dong. Luar biasa ya. Oke, nah baik. Untuk pidato kemenangan itu biasanya ada kata-kata yang digarisbawahi. Ada kata-kata yang menurut kalian itu luar biasa dan harus harus diutarakan. Seperti itu ya. Ada kan biasanya untuk pidato kemenangan. Nah, kalau dari Sandra, apa sih dari inti dari pidato kemenangannya kemarin? Ya, kalau inti dari pidato kemenangan itu tentunya berterima kasih ya untuk seluruh pihak, untuk orang tua tentunya sudah mendukung kelancarannya. Itu kalian buat sendiri kan? Iya, betul. Nah, kemudian di akhir kalimat ataupun di akhir pidato tersebut saya menggunakan bahasa daerah saya yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu bagi saya bahasa itu bisa menunjukkan siapa diri kita dan juga bisa menunjukkan moralitas bangsa. Sekali lagi pakai bahasa apa? Tunggang ya? Iya, bahasa Tunggang. Kalau bahasa Tunggangnya bagai kaum baso atau nyu huawa. Nah, sekali lagi. bagai kau baso atau nyu huawa. Oh gitu. Huawa. Nggak ada sedikit bahasa Padang ya berarti ya? Nah, kan muko-muko berbeda. kan? Berbeda. Kalau bahasa muko-muko sendiri mungkin terdengar mirip seperti itu, tapi tetap juga berbeda. Nah, makanya desa ini berbeda bukan bahasa muko-muko, bukan bahasa Pekal, tapi benar-benar beda. Bahasa Tunggang ya. Iya. Oke, memiliki bahasa sendiri ya. Oke. Nah, kalau Rezita
Apa tuh kata-kata yang paling diingat pada saat pidato kemenangan? Waktu orasi kemarin itu satu kalimat yang benar-benar Reza tekankan bahwa bahasa itu adalah identitas bangsa. Pakai bahasa Lebong dong. Oke, oke. Ya, Bahasa dooba identitas te. Mako doo itu sebagai generasi muda dia batugas te untuk melestarikan bahasa teh. Bah gitu kan. Au. Oke, baik, luar biasa ya. Untuk bahasa kan memang enak banget ya kalau kita punya beberapa bahasa yang kita kuasain ya, baik bahasa daerah, baik bahasa asing atau bahasa Bengkulu atau bahasa Indonesia. Dan menurut kalian nih sebagai duta bahasa untuk bahasa Indonesia, hal apa yang membuat orang-orang khususnya ibu-ibu rumah tangga yang dari daerah-daerah, misalnya dari Lebong, dari Seluma, dari Bengkulu Selatan atau dari Rejang Lebong itu belum fasih berbahasa Indonesia dengan baik benar. Sandra dulu boleh jawab. Baik. Kalau untuk mungkin itu terpengaruh dengan dialek. Nah, di mana ada memang masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak fasih atau tidak terlalu fasih. Betul. Namun mereka paham. Nah, namun cara pengucapannya mereka masih sedikit sulit seperti itu. Nah, sebagai contoh saja, begitu hal yang terjadi di desa saya, di Desa Tunggang itu. Jadi, ketika masyarakat ataupun ibu-ibu yang dimana notabene-nya mungkin tidak berpendidikan tinggi seperti itu salah satu faktor sebenarnya. Nah, di mana mereka mencoba menggunakan bahasa Indonesia di pasar dan itu terdengar asing. Iya, asing. Agak berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang di kota misalnya. Tapi mereka paham bahasa Indonesia. Tapi kendalanya itu tadi, mungkin mereka jarang mengucapkan bahasa itu, jadi susah. Karena memang bahasa itu adalah praktek. Bahasa itu kuncinya adalah praktek. Kalau kita ingin berbahasa, kita harus setiap hari sebisa mungkin untuk mengucapkan agar kita lancar seperti itu. Ya, itu faktor pertama yang membuat banyak masyarakat kita itu belum fasih menggunakan bahasa Indonesia adalah itu tadi, belum terbiasa atau tidak terbiasa untuk menggunakannya. Karena seperti yang sering kita dengar itu kan bisa karena terbiasa. Nah, sebagian besar kita, khususnya itu di Provinsi Bengkulu, itu lebih mengutamakan penggunaan bahasa daerah. Itu bagus, karena benar kita dari Bengkulu dan itu sudah kewajiban kita untuk melestarikan bahasa Bengkulu tersebut. Tetapi kita sering melupakan bahwa sebenarnya bahasa yang pemersatu bangsa kita itu adalah bahasa Indonesia. Seperti di sekolah-sekolah itu tersendiri, terkadang gurunya pun ketika memberikan materi kepada siswanya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, malah menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Jadi kenapa itu tidak dilestarikan dan tidak terbiasa sehingga mereka menjadi kurang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tarik nafas dulu ya untuk si Resita, luar biasa. Nah, pemirsa di rumah, kita akan ngobrol lagi sama mereka, menarik tentunya untuk berbicara mengenai Duta Bahasa Bengkulu tahun 2019. Kita jeda iklan dulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu.